Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifah Nurdwiyanti, NIM 1904140006, kelas manajemen 19A1. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai materi tentang penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Yang pertama ada hipotesis. Apa itu hipotesis? Di sini dijelaskan bahwa statistik dibedakan menjadi dua, ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi. Statistik deskriptif tidak perlu uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi? Statistik deskriptif di dalamnya terdapat sentral tendensi, yaitu mean, median, modus, frekuensi atau persentase, kategori, misalnya tinggi, sedang, rendah, grafik, dan variabilitas, yaitu varian, SD, dan lain-lain. Selanjutnya, statistik inferensial adalah data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi. Statistik inferensial perlu uji hipotesis. Hipotesis statistik dibagi menjadi 4. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel. Yang kedua, hipotesis asosiatif, yaitu dugaan tentang hubungan atau korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis komparatif, yaitu dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Dan yang keempat, hipotesis kausal, yaitu dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih independen variabel terhadap satu dependen variabel. Selanjutnya, pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis, artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah, atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Dengan kata lain, hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis 0. Jika hipotesis 0 tidak terbukti, maka hipotesis alternatif tidak tertolak. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak dan diterima atau tidak layak dan harus ditolak. Uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis 0, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data. Skala atau jenis data ini adalah nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal, menggunakan statistik non-parametrik. Untuk data interval atau rasio, dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Yang selanjutnya, hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau tidak terarah. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak H0. Hipotesis deskriptif. Apa itu hipotesis deskriptif?
Di sini dijelaskan bahwa hipotesis deskriptif memiliki 3 jenis data. Yang pertama ada interval atau rasio, yang kedua ordinal, dan yang ketiga nominal. Untuk jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tile HA, min IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Hipotesis one-tile HA, min IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Analisis statistiknya menggunakan one sample t-test. Untuk jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, HA, urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Analisis statistiknya menggunakan run test. Dan untuk jenis data nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tile HA, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Hipotesis one-tile HA, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan one sample c-square. Selanjutnya hipotesis asosiatif. Apa itu hipotesis asosiatif? Di sini dijelaskan bahwa hipotesis asosiatif juga memiliki 3 jenis data, yaitu interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Untuk jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tile HA, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tile HA, ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan korelasi Pearson. Kemudian untuk jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tile HA, ada hubungan yang signifikan antara ranking di rapot dan intelijensi pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tile HA, ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di rapot dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan korelasi Spearman. Kemudian untuk jenis data nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tile HA, ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tile HA, ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan c-square atau X2. Selanjutnya hipotesis komparatif. Apa itu hipotesis komparatif? Hipotesis komparatif digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, kelompok beda satu waktu, kemudian membandingkan satu variabel tertentu dari 2 waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek, kelompok sama beda waktu. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif atau membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen atau membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, 2 atau lebih dari 2. Kemudian di sini dijelaskan hipotesis komparatif untuk 2 kelompok perbandingan. Jenis datanya ada 3, interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Contoh hipotesis untuk jenis data interval atau rasio. Hipotesis two-tile HA, ada perbedaan min IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. HA, ada perbedaan min skor agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Hipotesis one-tile HA, min IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi. HA, min skor agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Analisis statistiknya menggunakan independent sample t-test.
Kemudian untuk jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, HA ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa dan siswi. Analisis statistiknya menggunakan Mann-Whitney U-test. Selanjutnya untuk jenis data nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis Tuttle, HA ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis Swantile, HA mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan independent sample C-square atau X2. Kemudian, hipotesis komparatif untuk lebih dari 2 kelompok perbandingan. Jenis datanya juga sama, interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Untuk jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya, hipotesis Tuttle, HA ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan DKV. HA ada perbedaan mean skor atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. Hipotesis Swantile, HA mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan DKV. HA subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean skor atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Analisis statistiknya menggunakan one-way ANOVA F-test. Kemudian untuk jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, HA ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa jurusan IPA, IPS, dan kejuruan. Analisis statistiknya menggunakan Kruskal-Wallis test. Kemudian untuk jenis data nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis Tuttle, HA ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Hipotesis Swantile, HA jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Analisis statistiknya menggunakan independent sample C-square atau X2. Kemudian untuk hipotesis komparatif dengan 2 data dari satu kelompok. Jenis datanya juga sama, interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Untuk jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya, hipotesis Tuttle, HA ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. HA ada perbedaan mean skor agresivitas pada subjek sebelum mengikuti anger management dibandingkan setelah mengikuti anger management. Hipotesis Swantile, HA mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika di semester 1. HA mean skor agresivitas pada subjek sesudah mengikuti anger management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti anger management. Analisis statistiknya menggunakan dependent atau paired sample t-test. Kemudian untuk jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, HA ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Analisis statistiknya menggunakan Wilcoxon-Signet-Rank test. Kemudian untuk jenis data nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis Tuttle, HA ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Hipotesis Swantile, HA ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Analisis statistiknya menggunakan MC-Neymar test. Kemudian, hipotesis komparatif dengan lebih dari 2 data dari satu kelompok. Jenis datanya ada interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Untuk jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya, hipotesis Tuttle,
Ada perbedaan min IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. Ada perbedaan min skor agresivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik, dan diperdengarkan musik rock. Hipotesis One-Tail, min IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. Min skor agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Analisis statistiknya menggunakan repeated measures ANOVA. Kemudian untuk jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Analisis statistiknya menggunakan Friedman test. Dan untuk jenis data nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tail, ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis one-tail, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan C-square test atau X2. Kemudian ada hipotesis kausal. Apa itu hipotesis kausal? Uji hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh jenis data dependent variable dan jenis data independent variable. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi independent variable sendiri maupun bersama-sama simultan. Untuk hipotesis kausal, di sini dijelaskan bahwa hipotesis kausal dibagi menjadi dua, ada dependent variable interval atau rasio dan dependent variable nominal. Untuk dependent variable interval atau rasio juga dibagi menjadi dua, ada satu independent variable dan dua atau lebih independent variable. Untuk satu independent variable, jenis datanya ada interval atau rasio dan ordinal atau nominal. Untuk jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya, ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan simple linear regression. Untuk jenis data ordinal atau nominal, contoh hipotesisnya, ada pengaruh ranking rapot di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Analisis statistiknya menggunakan simple linear regression. Selanjutnya, untuk dua atau lebih independent variable, jenis datanya ada interval, rasio, ordinal, nominal. Untuk contoh hipotesisnya, ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan multiple linear regression. Dan untuk yang dependent variable nominal, ada satu atau lebih independent variable. Di sini jenis datanya ada interval, rasio, ordinal, dan nominal. Untuk contoh hipotesisnya, ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Analisis statistiknya menggunakan logistic regression. Untuk keterangannya, tanda bintang artinya perlu uji normalitas. Tanda G kecil artinya perlu uji linearitas. Tanda H kecil artinya menggunakan dummy coding. Dummy coding atau kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk independent variable berjenis ordinal atau nominal, karena linear regression hanya digunakan untuk independent variable berjenis scale atau interval atau rasio.
Dummy coding. Dummy coding di sini adalah membuat seolah-olah variabel baru atau disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan k min 1, di mana k sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi dua, ada dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi, misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1, sama dengan k min 1 sama dengan 2 min 1, di mana saat input data tuliskan 1 sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Kemudian untuk dummy coding polikotomi, misalnya pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dan ini adalah contohnya dummy coding polikotomi. Langkah dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa independen variabelnya berbentuk ordinal atau nominal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.